Wow. Balik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini gua akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming. Dan gua akan membahas film yang berjudul The Platform. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? ¿Hay mucha más gente abajo? Es un suicidio. El hambre desata la locura. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang seseorang yang dipenjara bernama Goreng, yang dimana dia satu-satunya untuk mendapatkan makan adalah dengan cara menanti dari bekas sel atasnya. Nah, apakah dia bisa keluar dari penjara itu atau apakah di platform itu sendiri? Film The Platform ini sebetulnya menimbulkan rasa yang aneh nih pas gua nonton. Gua tahu di film ini tuh makanannya tuh tampak menjijikan, tapi entah kenapa ketika kita melihat film ini mendeliver tokoh utama kita tuh makannya lahap, entah kenapa tuh sangat memuaskan dilihat. Dan bagaimana film ini mendeliver itu menurut gua melalui dua tahap build up ke audiensnya. Nah, di dalam breakdown ini gua akan ngebahas bagaimana film ini secara brilian membuat makna lahap itu bisa punya elemen storytelling yang kuat. Melihat dari wujud makanan yang mereka santap beserta situasi mereka berada. Dan ini sangat multitafsir banget guys. Jadi kalau misalnya lu lihat adegan menyantapnya, lu bisa ngeliat ini ada sebuah kenikmatan tersendiri atau mungkin ini jijik teramat sangat gitu ketika lu menonton. Dan menurut gua apapun mood yang dihadirkan itu pun merupakan bagian dari rencana filmmakernya. Karena pada dasarnya makna yang mau dimunculkan di sini adalah rakus dan hawa nafsu. Nah, nafsu dan rakus ini buat gua adalah dua kata yang memang punya variasi sendiri soal kenikmatan. Dan film ini menggunakan penafsiran kenikmatan kita masing-masing nih soal itu sebagai tool storytellingnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih garis besar ceritanya The Platform yang basically kan sebenarnya bicara soal strata sosial yang dimana problemnya itu dipersimpel sama mereka jadi kelaparan dan syarat. Itu kenapa? Karena guys, apapun syarat yang ada di dalam film ini tujuannya itu untuk membuat tokoh kita tuh kelaparan. Dan itu kan sebenarnya simplify dari semakin bawah strata lu ya semakin lapar kan. Yang berarti ketika film ini bisa ngedeliver ke audiensnya buat ikut ngerasain stres nih ketika adegan kelaparan itu muncul, berarti film ini tuh udah berhasil buat menciptakan situasi terdesak dari rintangan kalau misalnya lo tuh di strata bawah di dalam kondisi filmnya The Platform. Nah, kalau misalnya kita bicara soal stres nih, bagaimana stres itu bisa dihadirkan? Film ini tuh pakai dua build up ketika makanan itu ditunjukkan. Jadi ada dua kondisi guys, Goreng yang jijik sama makanan itu muncul, dan si Trimagazi yang melihat itu sebagai suatu kenikmatan. Padahal mereka berdua di dalam kondisi ini tuh berada di level atau di strata yang sama. Nah, dalam situasi dua pandangan di lantai yang sama, nih audiens jadi dapat gambaran nih, mana yang aman sama mana yang enggak. Namun hal signifikan apa yang membedakan? Goreng itu adalah audiens, karena dia tuh baru masuk, dia tuh no clue sama semua ini. Sedangkan Trimagazi, dia tuh udah tahu cara mainnya dan pernah merasakan bagaimana rasanya tuh berada di level yang paling bawah. Dan yang paling penting di sini adalah dia tahu apa yang terjadi sama The Platform tapi nggak mau ngasih tahu. Itu kan stressful banget buat tokoh kita dan buat audiens juga. Ditambah penonton juga udah dikasih gambaran bahwa tempat ini menjadi tempat terburuk kalau misalnya kalian itu kelaparan. Sehingga ketika pas lu lihat-lihat lagi, lu kan kayak jadi mendapatkan vibes kandang karnivor di kebun binatang kan. Karena kalau misalnya film ini konfliknya bicara soal kelaparan dan makanan, ya berarti lo bicara tentang mangsa dan predatornya. Sehingga pas kita ngelihat Trimagazi itu nafsu dan serakah untuk ngehajar makanan dan makanannya itu terlihat menjijikan, mungkin enak nih untuk beberapa audiens. Tapi kan penonton jadi muncul pertanyaan, kok bisa segitunya makan? Dan secara storytelling pun kan sebenarnya itu juga yang dipertanyakan dan dipikirkan oleh si Goreng. Nah, dengan itu semua, sekarang lo bandingin situasi itu sama hewan herbivora dan karnivora yang berada di dalam satu kandang, tapi mereka diberi makanan dalam wadah yang sama. Terus si Goreng kan kalau misalnya lu perhatiin looksnya dia kan kayak agak sengaja terlihat kayak kambing versi manusia kan. Lalu fast forward, akhirnya kan film mulai memaparkan tuh syarat-syarat yang ada di dalam film. Entah itu nggak boleh nyimpen makanan. Sehingga itu membuat sebuah situasi makanan yang menjijikan tadi itu bisa jadi adalah makanan terenak lo yang terakhir. Jadi mumpung ada, lu nikmatin aja. Dan dari situlah bisa masuk analogi bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta karun orang lain. Cruel banget ya filmnya. Tapi dalam adegan ini, audiens justru malah ngeliat Goreng dan Trimagazi itu makan dengan lahap, rakus, nafsu, namun tampak nikmat dan memuaskan ketika kita lihat. Sehingga kalau misalnya dipikir-pikir, lu kayak ngeliat kawanan singa atau hyena yang memang sedang menyantap buruannya. Kenapa itu bisa tercapai? Karena kita itu nggak tahu rasanya gimana.
Film itu kan bahasa informasi, bahasa visual. Alasan kenapa adegan awal itu ditunjukkan adegan makanannya tuh enak dimasak itu supaya pas audiens tuh jadi dapat gambaran, oh makanan-makanan ini tuh rasanya begini. Karena kita udah dilihatin nih gambaran pas makanannya waktu masih full, waktu masih enak. Jadi sisanya ya permainan visual. Kalau misalnya ketika lo mau membuat audiensnya jijik, ya udah film ini langsung nunjukin makanan yang memang bekas berpuluh-puluh orang. Tapi kalau misalnya film ini mau menunjukkan sesuatu nafsu dan rakus, ya film ini nggak nunjukin wujud makanannya. Tapi film ini nunjukin bagaimana goreng dan terima gazi itu nikmat banget pas ketika ngelahap santapannya. Jadi tuh kita dibikin nggak tahu sama isi makanannya, tapi kita dikasih lihat bahwa mereka tuh makannya tuh enak banget, sehingga anehnya kita jadi ada beberapa part tuh jadi ikutan lapar. Nah, ketika itu semua semacam menjadi permainan di dalam game, maka dari itu ketika unsur makanannya akhirnya dihilangkan, situasinya tuh jadi memanas dan konsep kanibalismenya lahir. Sekarang kalau misalnya kita balik lagi nih ke analogi bahwa ada dua karnivora yang hadir di satu kandang. Cuman kali ini nggak dikasih makan. Nah, untuk mereka bertahan hidup kan mau nggak mau mereka harus kanibal kan. Cuman siapa yang mulai duluan nih yang jadi perkara. Ditambah sistem strata sosial yang ada di dalam film The Platform ini sendiri kan secara konsep kayak ngegambarin ekosistem yang saling mengkanibalkan kan antara strata bawahnya. Akhirnya message-nya kan tuh jadi kuat tuh sama situasi yang memang terjadi di film. Jadi semacam kayak ngasih gambaran seseorang yang terpaksa harus menjadi kanibal secara harafiah di dunia yang memang ekosistemnya tuh saling mengkanibal secara konseptual. Nah, jadi kenapa nafsu dan rakus itu adalah kuncinya? Karena film ini memang butuh keduanya nih untuk ngedeliver, untuk nge-build up seberapa susahnya untuk ngejaga stabilitas dunia yang memang saling memakan. Kan sebenarnya kalau misalnya gue tangkap itu tuh. Ivan Masague sebagai Goreng, Zorion Aguileor sebagai Terima Gazi, Alexandra Masangkai sebagai Miharu, dan Emilio Boale Choka sebagai Bahara. Film The Platform disutradarai oleh Galder Gaztelu Urrutia. Dia tuh sutradara yang sering menggarap film pendek. Makanya kan kalau misalnya lu perhatiin kan build up introduction-nya tuh kayak dibikin formulanya film pendek kan. Diawali dengan klimaks, dilanjutkan dengan revealing untuk klimaks di akhir film. Untuk hasil akhir gue rate film ini 8/10. Gue tuh suka banget nih dengan bagaimana film ini ngehadirin tense sama relax di gray area yang sama. Jadi secara garis besar, situasinya tuh lo dibikin gak nyaman. Karena sebenarnya lo tuh gak bisa ngeliat outcome plotnya. Ini bakal diakhirin kayak apa ya? Bakal jadi good ending atau jadi bad ending? Lo tuh gak punya versi sendiri nih soal bagaimana cerita ini mengawali dan melihat situasi yang sangat aneh ini. Cuman menurut gue yang kurang serak di sini adalah di endingnya. Yang dimana kan mau menunjukkan pesan ada makanan rapuh dan anak kecil yang memang berada di lantai paling bawah. Buat gue pribadi tuh cukup kurang memuaskan nih ketika ternyata film ini tuh terlalu gak nunjukin apapun. Karena memang tujuannya mau dibikin multitafsir. Tapi masalahnya nih, film ini tuh udah bikin build up dan memprovide banyak banget revealing di awal sampai tengah film. Sehingga kita jadi menanti-menanti untuk banyak jawaban-jawaban yang akhirnya kenapa ini bisa terjadi, tempat ini bagaimana, dan cara worksnya gimana, dan bagaimana solve ini semua. Jadi tuh jawabannya tuh sedikit demi sedikit dikasih lihat, tapi akhirnya malah dibikin terlalu imajiner dan open ending. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini memang sengaja mau dibikin seperti itu. Cuman akhirnya pas gue nonton dia ini kayak... karena gue sendiri nggak puas dengan bagaimana ending ini terjadi di kepala gue. Dan ketika habis nonton tuh kayak gue jadi kepojokan, dan ketika pas buka puasa juga jadi kayak, ntar dulu deh. Karena adegannya begitu. Oke, cukup untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa share video ini ke temen lu yang memang suka makan sama yang nggak suka makan. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah!